Penduduk Central City saat ini sedang mengikuti kontes yang lagi viral di sosmed, yaitu melompat dari gedung dan mengabadikannya bersama Flash yang berhasil menyelamatkannya. Ya, dilema inilah yang membuat Flash Wally West harus sibuk terus menyelamatkan warga yang mengikuti kontes live streaming tersebut. Tapi ternyata ada yang sengaja melakukan kontes tersebut untuk menutupi pencurian yang terjadi, di mana hal ini melibatkan Captain Cold akan bekerja sama dengan Flash Wally West untuk menemukan pencurian yang dimaksud. Dan di balik itu semua, ternyata mereka menemukan bom nuklir. Selama 1 minggu terakhir, Flash Wally West terus berlari tanpa henti untuk menyelamatkan orang-orang yang hampir mencelakakan diri sendiri. Rasanya hidup seperti di neraka. Semula bermula dari kontes viral gila yang ada di situs Easy Money Ain't Flash yang dibuat oleh Robbie Ives. Kontes ini menawarkan hadiah sebesar $10.000 setiap 24 jam bagi siapa saja yang berhasil merekam video paling menarik saat diselamatkan oleh Flash. Akibatnya, para warga Central City mulai bertindak nekat. Banyak orang sengaja menempatkan diri dalam bahaya, melompat dari gedung tinggi, melakukan aksi bersiko di jalan, atau hal ekstrim yang lainnya. Semua menjadi viral, menarik perhatian Flash dan mendapatkan uang. Nah, di saat makan bersama keluarganya, istrinya Linda Park dan ketiga anak mereka, Wally terlihat kelelahan dan sedikit kesal. Dia bercerita kalau situasi di kota semakin kacau sejak muncul tren orang-orang sengaja menempatkan diri dalam bahaya demi direkam saat diselamatkan. Bahkan bukan cuma anak muda, orang tua juga ikut-ikutan FOMO demi sensasi tersebut. Wally merasa kewalahan karena harus terus berlari ke sana kemari tanpa henti. Nah, di tengah malam terlihat kebiasaan unik Wally sebagai Flash. Dia makan super cepat, bahkan bisa mengambil makanan dalam sekejap. Anak-anaknya sampai bercanda soal itu. Sementara istrinya, Linda, mencoba menjaga suasana tetap normal seperti keluarga biasa. Percakapan mereka juga menyinggung soal kenapa orang-orang melakukan hal yang nekat. Linda melihat ada sisi psikologis orang-orang merasa puas atau berarti saat diselamatkan. Wally sendiri bingung harus bersikap bagaimana karena tindakannya justru tanpa sadar ikut mendorong perilaku itu. Di sisi lain, anak-anak mereka mulai ikut terpengaruh situasi. Ada momen kecil saat mereka bercanda soal kekuatan super dan penyelamatan, tapi Wally langsung menegur. Dia tidak ingin keluarganya terseret ke dalam kekacauan yang sedang terjadi di luar sana. Wally masih penasaran, bahkan saat duduk bersama keluarganya, pikirannya itu tetap tertuju pada kota yang terus membutuhkan bantuannya. Di malam hari setelah anak-anak tidur sambil menggosok gigi, si Wally dan Linda berbicara serius. Wally merasa tidak bisa benar-benar berhenti karena takut ada orang celaka saat dia tidak berjaga. Sebelum tidur, Linda pun menyarankan agar Wally memanfaatkan kilasan penglihatan masa depan yang mulai muncul, tapi Wally masih belum memahami cara kerjanya. Meski ragu, dia berjanji akan segera beristirahat walau beban tanggung jawabnya belum benar-benar hilang. Flash Wally West terus berpatroli sambil mencoba memahami kemampuan barunya, kilasan penglihatan tentang kejadian yang akan datang. Kilasan itu sering muncul lebih dulu sebelum kejadian terjadi, jadi dia selalu selangkah ke depan. Meski terasa aneh, dia mulai melihat sisi positifnya karena bisa membantu menyelamatkan lebih banyak orang. Saat berlari di kota, Wally tetap menghentikan aksi nekat warga yang sengaja mencari sensasi demi hadiah uang. Baginya, situasi ini masih terkendali karena tidak ada korban jiwa meski tetap berbahaya. Nah, di tengah patroli, dia melihat seseorang berdiri di atas gedung. Ternyata itu adalah Leonard Snart yang mengenakan kostum Captain Cold. Si Wally sempat ragu karena dari penglihatannya Cold terlihat tidak akan melompat, namun kenyataannya berbeda. Ternyata orang itu benar-benar menjatuhkan dirinya dari gedung. Wally pun langsung bergerak cepat, tapi ada hal yang aneh. Leonard Snart tidak memakai senjata es andalannya, jadi tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tanpa membuang waktu, Wally pun mempercepat langkahnya dan akhirnya berhasil menangkap Cold tepat sebelum menyentuh tanah. Setelah diselamatkan, Flash langsung panik
panik dan berteriak, "Apa-apaan kau ini bro? Kenapa kau lompat gitu? Kau butuh $10.000 ya sampai mau buka usaha AC?" Nah, Kapten Cole pun langsung kesal. Dia mendekat sambil menunjuk-nunjuk dan bilang tegas, "Flash, tutup mulutmu sekali ini aja dalam hidupmu dan dengerin aku." Flash masih mau protes, tapi Colt langsung potong. "Demi Tuhan, Flash, diam dululah. 2 menit saja." Mereka pun berdiri berhadapan di pinggir jalan. Colt menjelaskan dengan suara rendah supaya enggak kedengaran orang lewat. "Sebenarnya ya, aku lompat dari gedung itu biar bisa jumpa sama kau lah Flash," ya kata si Kapten Cole itu. Kemudian dia juga menambahkan, "Ya, untuk cara seperti itulah biar bisa ketemu, karena kita tidak punya nomor HP masing-masing. Jadi inilah cara satu-satunya," kan gitu. Kemudian Colt pun mulailah cerita yang lebih serius. Kegilaan video kontes ini cuma pengalihan perhatian besar-besaran. Robbie si pembuat kontes itu cuma alat doang. Ada rumor nih di dunia bawah tanah, yaitu sesuatu yang sangat besar, sangat berbahaya, dan sangat mematikan sedang terjadi di kota ini. Flash yang mendengarkan sambil mengerutkan dahinya. Colt pun melanjutkan sambil menatap mata Flash. "Ada orang yang berniat membunuh semua penduduk kota, termasuk kita berdua. Aku tuh sebenarnya nggak mau ngomong yang kayak gini, tapi kadang kau memang berguna juga. Pokoknya ini ancaman yang mengancam nyawa semua orang." Kemudian Kapten Cole pun menoleh ke belakang dan menambahkan dengan nada yang dingin, "Sesuatu yang mengancam semua orang sedang turun, dan kau idiot masih belum sadar dengan itu." Suasana pun menjadi tegang. Flash Wally West yang tadinya cepat berbicara sekarang diam dan mulai serius. Kapten Cole, musuh lamanya, justru datang memberi peringatan penting. Mereka berdua tahu kota ini sedang dalam bahaya yang besar. Kemudian keesokan paginya, Flash mengumumkan lewat iklan kecil kalau dia akan lebih dulu mengevakuasi orang-orang dari situasi berbahaya sebelum sempat direkam jadi konten sensasional. Dia berhasil menghentikan puluhan aksi nekat di tempat umum. Akibatnya jumlah video yang masuk turun drastis, tapi masalahnya belum selesai. Orang-orang malah melakukan hal yang berbahaya di dalam rumah mereka. Flash kemudian mendapatkan kilasan masa depan. Dia melihat seorang wanita hampir memicu reaksi kimia berbahaya di toilet rumahnya. Dia langsung menyisir kota itu untuk menemukan wanita itu. Nah, tepat waktu dia pun berhasil mencegah ledakan. Namun di saat yang sama, di sisi lain kota, ada nih seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun tertabrak kereta api. Anak itu memang selamat karena masinis sempat mengerem darurat, tapi bagaimanapun juga tetap mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Wally merasa gagal. Dia memang tercepat juga ya kan, tapi dia tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus, kan gitu. Linda Park pun memberitahu Wally kalau dia sudah menyelidiki semuanya dan akhirnya menemukan hal penting yang selama ini terlewatkan. Video-video tantangan itu ternyata sengaja mengalihkan perhatian supaya aksi lain bisa berjalan tanpa terdeteksi. Sejak kompetisi itu dimulai, terjadi serangkaian perampokan di berbagai titik kota. Yang dicuri itu bukan barang biasa, melainkan bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk merakit bom termonuklir. Setelah mendengar itu, Flash langsung menemui Kapten Cole. Mereka saling bertukar informasi untuk memahami rencana besar di balik semua kejadian ini. Kapten Cole memberitahu Wally ada hangar pesawat pribadi di luar kota yang tiba-tiba ramai lalu lintasnya. Dia curiga itu markas pembuatan bom. Cole juga mengotot ikut serta bersamanya. "Aku tidak percaya kau bisa menjinakkan bom dengan aman sendirian." Mereka berdua pun team up yang sangat tidak terduga. Nah, sepanjang perjalanan mereka saling sindir dan ejek satu sama lain dengan humor khas, di mana Cole digambarkan sebagai penjahat kelas pekerja biasa yang punya semacam kode kehormatan. Wally pun menggendong Kapten Cole dan berlari ke hangar tersebut dengan kecepatan super. Nah, sesampainya di sana mereka menemukan bukti kalau bom memang dibuat di tempat itu, tapi sudah tidak ada. Ya, bom itu sudah dipindahkan. Wally pun kemudian menggeledah seluruh hangar dan menemukan timer cadangan. Cole menyuruhnya menyalakan timer itu agar mereka tahu berapa lama waktu tersisa. Wally pun akhirnya menekankan tombolnya. Timer tersebut mulai menghitung mundur dari 20 menit. Cerita ini pun berakhir di mana bom nuklir sudah aktif di suatu tempat di Central City. Dan Wally West hanya punya kurang dari 20 menit untuk menemukan dan menjinakkannya sebelum bom itu meledakkan seluruh kota Central City.